sering sharing kepada teman-teman yang pernah menderita anxiety dan bahkan sudah sembuh. Mereka memotivasi saya dan bahkan dia bilang begini, akan sembuh anxiety kamu dan tidak akan hilang anxiety kamu kalau bukan diri kamu sendiri yang mengobati. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan motivasi itu saya mulai bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang keluhan-keluhan atau sensasi-sensasi yang saya rasakan waktu masih mengalami anxiety. Dan saya akan memberikan tips cara saya untuk bisa lepas dari anxiety. Pada video kali ini saya tidak bahas tentang kisah dan pengalaman saya waktu pertama kali terkena anxiety dan masuk rumah sakit, dirawat di UGD, ke psikiatri dan lain-lain. Semuanya ada saya taruh di kolom deskripsi. Silakan dibaca dan atau diklik linknya. Keluhan atau sensasi yang saya rasakan waktu masih mengalami anxiety yang itu keringat, mudah panik, kadang sesak nafas, ketakutan berlebihan. Contohnya takut mati, takut keluar rumah, takut makan, takut minum obat, takut berkendara, bahkan takut sholat. Selalu merasa bahwa menderita penyakit berat. Juga selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Kadang juga susah tidur, keringat dingin, tiba-tiba sering bermimpi buruk, cepat emosi, panas bagian perut sampai dada, juga mudah lelah dan malas berinteraksi dengan orang banyak dan orang-orang sekitar. Sensasi ini sangat menyiksa betul. Bahkan membuat saya pesimis untuk sembuh, membuat saya stres, sedih, dan membuat mental saya jatuh pada waktu itu. Sedikit berbagi tips yang saya lakukan untuk bisa menghilangkan anxiety ini. Yang pertama itu saya sering sharing pada teman-teman yang pernah menderita anxiety dan bahkan sudah sembuh. Mereka memotivasi saya dan bahkan dia bilang begini, tidak akan sembuh anxiety kamu dan tidak akan hilang anxiety kamu kalau bukan diri kamu sendiri yang mengobati. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan motivasi itu saya mulai bangkit dan bahkan dia bilang gak usah minum obat, gak usah minum jam, lawan anxiety dan rilekskan pikiranmu dan ubah pola pikir maksudnya juga. Yang kedua tentunya ibadah ditingkatkan, sholat, hati senantiasa berzikir, istighfar, dan sholawat kepada Nabi. Dan yang ketiga ikhlas. Terus yang keempat itu motivasi diri biar lebih berani lagi. Yang kelima, saya sering mendengarkan hipnoterapi sebelum tidur atau pada saat bangun tidur. 6 itu
redakan emosi, karena orang yang mengalami anxiety itu mudah tersinggung dan cepat emosi, makanya diredam ya emosi. Yang ketujuh, lawan ketakutan, dan apa yang saya takutkan saya lawan. Kedelapan itu sugesti otak. Sugesti otak dengan kata-kata positif, dan otak itu diisi dengan ya kata-kata positif dan motivasi lah. Kata-kata motivasi. Di sini kuncinya. Kenapa otak perlu diisi dengan kata-kata positif? Supaya otak bisa menyimpan, merekam dan menyimpan. Akhirnya tubuh itu merespon juga, merespon dengan baik. Akhirnya tubuh sehat dan kuat. Kesembilan itu yakin untuk sembuh, yakin tidak akan terjadi apa-apa kecuali dengan izin Allah. Insya Allah bisa sembuh. Juga saran saya kepada teman-teman yang masih menderita anxiety, optimis selalu, jangan takut, usahakan berani melawan atau melakukan apa yang Anda takutkan, apa yang Anda khawatirkan maksudnya. Juga kurangi aktivitas di media sosial, di medsos, karena kalau Anda melihat berita-berita yang agak mengerikan, kayak berita-berita kecelakaan dan penyakit-penyakit, orang terkena penyakit berat, biasanya cemas langsung naik, cemas langsung ada, tiba-tiba datang begitu kembali maksudnya. Juga berita-berita orang meninggal, kadang biasanya panik, cemas, dan juga selalu mencari-cari di Google bahaya penyakit ini, bahaya penyakit itu. Itu yang biasa terjadi, yang biasa juga saya lakukan waktu masih kena anxiety, dan ujung-ujungnya bisa menimbulkan cemas, menaikkan cemas. Makanya kurangi dulu aktivitas di media sosial. Kalau mau nonton YouTube, ya sebaiknya nonton ceramah pengajian, boleh juga di video-video lucu, itu ya sebaiknya. Ngopi dulu. Sekian dari saya, itu tadi keluhan sensasi atau cara saya, tips saya untuk bisa keluar dari anxiety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.